Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenden Azhari Santoso dari program studi manajemen akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktek saya selama di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang. Untuk judul laporan kerja prakteknya sendiri yaitu berjudul Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang dalam peningkatan potensi IKM yang ada di Kabupaten Karawang. Untuk penjelasannya akan saya jelaskan sebagai berikut. Latar belakang. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah naungan dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang menaungi dan membimbing IKM yang ada di Kabupaten Karawang untuk terus maju dan berkembang. Kabupaten Karawang mempunyai banyak IKM yang tersebar di setiap wilayahnya. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, di Kabupaten Karawang, data jumlah IKM di Kabupaten Karawang berjumlah 10.750 IKM yang memproduksi dan menjual berbagai macam produk seperti makanan, minuman, pakaian, barang, dan jasa. Alasan penulis memilih Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang sebagai tempat kerja praktek dan memilih judul seperti ini ialah untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang dalam pelaksanaan peningkatan potensi IKM di Kabupaten Karawang. Ilmu yang akan penulis dapat jika melaksanakan kerja praktek di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang ialah ilmu tentang IKM, yaitu ilmu tentang bagaimana meningkatkan eksistensi IKM serta ilmu tentang administrasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang. Gambaran umum perusahaan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan susunan dan perangkat daerah Kabupaten Karawang yang mengacu pada UU 23 Tahun 2014, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi berubah menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana diatur dalam Perbuk Nomor 63 Tahun 2016. Hal ini dikarenakan kewenangan pertambangan dan energi merupakan kewenangan provinsi. Untuk nama instansi yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang. Tanggal berdirinya pada tahun 1978, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 30, Tanjung Pura, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Jenis perusahaannya yaitu instansi pemerintah, jumlah karyawannya yaitu 109 karyawan, terdiri dari 60 PNS dan 49 karyawan THL atau tenaga harian lepas. Untuk logo dan foto Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Karawang dapat dilihat di samping. Tinjauan pustaka. Menurut Dr. Andes Haji Malayu SP Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Insinyur Agustina Sinta, manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan, yang terdiri dari kegiatan mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinir, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Menurut Nunuk Indarti, industri kecil yaitu suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya yang memiliki tenaga kerja sebanyak 5-19 orang. Industri menengah yaitu suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya yang memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 20-99 orang. Tujuan dan metode. Tujuan dari KP yang dilakukan oleh mahasiswa adalah
1. Membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia usaha atau kerja, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dalam lingkup teknologi. Yang kedua, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya, sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. Yang ketiga, mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal tugas akhir. Metode penelitian merupakan prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam laporan kerja praktek ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan library research, yaitu dari sumber yang jelas serta data dari instansi terkait dengan pelaksanaan kerja praktek. Pelaksanaan kerja praktek. Dalam melaksanakan kerja praktek di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang, mahasiswa ditempatkan di bagian bidang perdagangan dalam negeri atau yang disingkat dengan Dagri, yaitu bagian kepengurusan perdagangan yang ada di dalam negeri. Waktu kerjanya yaitu dari hari Senin sampai dengan Jumat, dan mulai dari pukul 07.30 WIB sampai pukul 15.45 WIB. Selama melakukan kerja praktek, mahasiswa berkoordinasi dengan pembimbing lapangan yaitu Bapak Wahyu BA selaku Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Bapak Haji Ahmad Suroto SE sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang. Pelaksanaan kerja praktek. Tugas utama yaitu ada 11. Yang pertama itu adalah menulis laporan surat masuk, yang kedua menulis laporan surat keluar, yang ketiga merapikan arsip surat masuk dan surat keluar, yang keempat menginput data karyawan mal dan toko yang akan divaksin, yang kelima menghitung jumlah karyawan mal dan toko yang akan divaksin, yang keenam print surat panduan rapat, yang ketujuh print surat undangan rapat, yang kedelapan memasukkan data-data harga bahan pokok di setiap pasar wilayah 2, yang kesembilan mengeprint bahan pembahasan dalam rapat, yang ke-10 mendata masyarakat Kecamatan Ciampel yang akan mendapatkan manfaat operasi pasar murah, yang ke-11 itu membuat file dokumentasi dari kegiatan operasi pasar murah. Tugas pendukung yaitu ada 7. Yang pertama, membuat dan print laporan upah tenaga harian lepas atau disingkat THL. Yang kedua, membuat surat tanda terima bantuan bencana banjir. Yang ketiga, mengambil map ke bagian gudang. Yang keempat, mengantar surat ke bagian perdagangan luar negeri. Yang kelima, print kop surat. Yang keenam, meminta kertas F4 1 rim ke bagian gudang. Yang ketujuh, print kertas SPPD. Permasalahan dan solusi. Permasalahan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang masih mempunyai masalah, yaitu yang pertama, IKM yang sudah mendaftar baru sebagian yang dibina oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang. Dan yang kedua, kurang adanya kesadaran dari pihak IKM dengan program yang diadakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang. Solusi. Dalam menanggapi permasalahan yang ada, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang mempunyai solusi untuk permasalahannya. Yang pertama, anggota yang sudah terdaftar diundang untuk menghadiri sosialisasi IKM dan mendapatkan binaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang secara bergulir. Dan yang kedua, yaitu mengikuti setiap pelatihan-pelatihan yang ada di Dinas Perindustrian untuk meningkatkan eksistensi IKM baik di media sosial maupun tingkat pedagang dan konsumen. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang menaungi dan membimbing IKM yang ada di Kabupaten Karawang untuk terus maju dan berkembang. Kabupaten Karawang mempunyai banyak IKM yang tersebar di setiap wilayahnya. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Karawang, data jumlah IKM di Kabupaten Karawang berjumlah 10.750 IKM yang memproduksi dan menjual berbagai macam produk seperti makanan, minuman, pakaian, barang, dan jasa. Semuanya mendapatkan bantuan dan dukungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang. Namun, masih ada permasalahan,
yaitu IKM yang sudah mendaftar baru sebagian yang dibina oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang, dan kurang adanya kesadaran dari pihak IKM dengan program yang diadakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang. Untuk menjawab permasalahan tersebut, yaitu anggota yang sudah terdaftar diundang untuk menghadiri sosialisasi IKM dan mendapatkan binaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang secara bergulir dan mengikuti setiap pelatihan-pelatihan yang ada di Dinas Perindustrian untuk meningkatkan eksistensi IKM baik di media sosial maupun tingkat pedagang dan konsumen. Selanjutnya itu ada saran. Yang pertama yaitu saran untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang. Saran untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang ialah tetap laksanakan kegiatan yang sudah terlaksana dengan baik dan perbaiki kembali serta kembangkan kedisiplinan dan pelaksanaan kegiatan yang ditunda-tunda sehingga kegiatan tidak dilakukan secara mendadak dan tergesa-gesa. Dan yang kedua, saran untuk perguruan tinggi. Kerja praktek ini diharapkan bisa menambahkan wawasan mahasiswa dalam menghadapi permasalahan di Dinas Perindustrian, sehingga bisa menjadi pedoman untuk mahasiswa dan perguruan tinggi. Oke, yang terakhir itu adalah lampiran. Di dalam lampiran ini berisi foto kegiatan kerja praktek yang saya jalani selama di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang. Untuk yang pertama yaitu foto kegiatan saat saya dibimbing oleh karyawan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang untuk memasukkan data karyawan mal dan toko yang akan divaksin. Nah, yang kedua ini itu ada foto-foto buku arsip, surat masuk dan surat keluar. Dan untuk yang ketiga ini, foto kebersamaan saya bersama karyawan di dalam seksi perdagangan dalam negeri. Dan untuk yang terakhir, yang keempat ini, foto saya bersama Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri, yaitu Bapak Wahyu BA. Oke, sekian presentasi laporan hasil kerja praktek saya selama di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.